sangat luar biasa sekali ya. Beliau sudah paham dengan karakteristik satu obat dan memang itu benar sahabat panen raya. Karena Fuchsia dengan bahan aktif paclobutrazol itu adalah zat yang memang bisa untuk mempercepat pembungaan, tapi ya memang ada efek sampingnya kalau kebanyakan dosisnya terlalu tinggi dan terlalu sering penggunaan. Itu benar-benar bisa membuat tanaman kerdil dan bahkan kurang bagus ya Mas. Itu ya sahabat panen raya terkait dengan ya disuplai dengan Proton Max dan nutrisi B. Dan juga saya mengakui hebatan untuk Proton Max, walaupun di kondisi yang ekstrim seperti ini, ketika kita memakai Proton Max itu nggak ngaruh. Beda dengan misalkan pupuk daun yang lain itu, ketika kita menggunakannya di musim yang ekstrim seperti itu akan ngaruh. Nanti akan apa namanya? Tipis ya Mas? Iya tipis, terus kena air hujan nanti malah akan jadinya rusak, muncul pembusukan dan sebagainya. Tapi kebetulan untuk Proton Max termasuk aman. Nah itu sahabat panen raya perlu diperhatikan. Nah mungkin ini saya cukup penasaran juga Mas. Ini kan tanaman cabenya kan memang tumpang sari ya Mas, kita lihat ya. Iya, tumpang sari dengan pepaya. Dengan pepaya Mas. Ya. Ini ada alasan khusus nggak Mas? Kenapa akhirnya di dataran tinggi tumpang sarinya kok malah pepaya? Ini unik sahabat panen raya. Alasan khususnya ini juga karena ini memanfaatkan situasi. Jadi muncul dari pemerintah ada program makan bergizi gratis. Kebetulan juga kan pepaya itu diserap di makan bergizi gratis itu. Jadi ya kita memanfaatkan peluang aja Mas sebenarnya. Jadi ini benar-benar petani milenial yang melek dengan kondisi. Semua potensi dihajar. Iya. Lagian juga mungkin kalau dari segi pepaya ini sendiri kan hasil panennya jauh lebih cepat ya Mas. Iya. Perputarannya untuk pepaya itu 7 bulan sudah mulai metik. Terus tiap minggu ketika sudah panen itu tiap minggu panen. Terusan umur dari tanaman itu kita kalau di sini di dataran tinggi seperti ini tuh mampu 5 sampai dengan 6 tahun. Jadi kan lumayan panjang sebenarnya untuk ketahanan ekonomi maupun jadi mungkin selain untuk rumah tangga dia juga bisa untuk bantu pengobatan dari cabai ya Pak? Iya, nanti yang satu lagi juga bisa berbuah alhamdulillah kita panen beberapa kali. Nah ini sangat luar biasa ya teman-teman, beliau bisa melihat peluang adanya program pemerintah bisa dimanfaatkan dengan cara kita menyuplai sesuatu yang memang dibutuhkan oleh MBG itu sendiri ya pasaran ya, termasuk pesan untuk para petani itu manfaatkan program dari pemerintah seperti makan bergizi gratis itu membutuhkan sayur-sayur yang seperti bunga kol dan sebagainya itu yang dibutuhkan oleh makan bergizi gratis itu kita manfaatkan, kita tanam itu yang untuk tumpang sari. Jadi memang ini yang kita butuhkan ya, petani jangan cuma asal tanam tapi lihat kondisi, lihat situasi pasaran dan sebagainya. Nah, Mas, ini saya ada satu hal yang bikin penasaran. Di musim panas hujan angin seperti ini, itu kan kalau di tempat lain atau mungkin di sini nanti saya tak tanya juga, itu kan banyak sekali penyakit yang namanya antraknosa atau patogenisia. Di sini banyak atau enggak, tapi kok di lahan ini khususnya kok hampir enggak ada Mas? Untuk itu kembali lagi ke perlakuan di awal, terus penyemprotan fungisida, nanti ya itu juga misalkan untuk penanganan padak juga saya pakai Konate, di rolling dengan Tridium, dan lain-lain. Karena ini kebetulan juga untuk bebengannya itu nggak menggunakan dasaran, alhamdulillah untuk patek itu minim, ada cuma minim karena memang kalau memakai dasaran itu akan
menyusahkan sebenarnya. Walaupun tanaman itu akan pertumbuhannya luar biasa memang kalau di cabai rawit merah ini untuk kalau kita pakai dasaran. Jadi untuk kelembaban tanaman juga kita harus jaga. Kenapa kok saya tanamannya ini nggak terlalu tinggi kan Mas? Ya, itu memang di setel segini. Kalau ketinggian di musim yang sangat ekstrim seperti ini, itu malah akan muncul masalah kelembaban tinggi, patek akan muncul dan sebagainya. Jadi itu ya teman-teman, penggunaan fungisida yang tepat, dan juga tadi dengan tidak dilakukannya pemupukan dasar itu mengurangi perbanyakan jamur jahat dalam tanah. Iya. Jadi pateknya secara umum memang berkurang, dan pengobatan yang tepat seperti tadi menggunakan mancozeb, kemudian konate ya Mas, itu bisa benar-benar untuk menekan. Mungkin ada 1-2 tapi secara umum aman. Insya Allah aman. Nah, itu sahabat panen ya, sangat luar biasa dari Mas Purwanto, bisa benar-benar secara efektif menekan semua jenis penyakit ya secara umum. Jadi beliau memang luar biasa lah. Belajarnya dari mana Mas? Belajarnya itu dari pengalaman Mas. Oh gitu. Saya kira ada guru khususnya Mas. ada juga guru khusus. Salam juga nanti kalau misalkan nonton buat Mas Budi dari sahabat tani ya, yang kebetulan ngajarin saya juga di tanaman cabai rawit merah ini. Ya, nah itu Mas Budi juga senior saya Mas. Jadi ya memang garis ilmunya hampir sama lah. Makanya oh ya pantas, luar biasa nih. Tapi ini tetap juga banyak itu ya Mas, modifikasi dari tekniknya Mas Budi itu sendiri. Iya. Disesuaikan dengan kondisi sini. Iya, disesuaikan dengan kondisi karena ketinggiannya juga beda antara Temanggung dengan sini juga beda. Di sini lebih tinggi, lebih ekstrim di sini. Terus untuk kayak penyakit virus Gemini dan sebagainya juga sini sebenarnya sudah sama sebenarnya. Cuma kita tekan dengan pemakaian insektisida yang tepat dan akurat khusus untuk trip dan kutu kebul ya. Nah mungkin Mas Purwanto, seperti yang barusan Mas Purwanto sampaikan kan, penggunaan insektisida juga berpengaruh terhadap penyebaran virus bule ya Mas? Iya. Mungkin bisa dijelaskan Mas apa yang digunakan dan kenapa menggunakan itu? Nah, untuk virus bule itu kan sebenarnya kan disebabkan oleh kutu kebul. Kutu kebul itu membawa vektor virus Gemini. Ketika tanaman sudah terserang kutu kebul, otomatis dia si cairan klorofil itu akan diserap oleh menyebabkan tanaman itu menjadi kuning. Nah, bagaimana cara pengendaliannya ya? Kita bunuh kutu kebulnya, vektornya dulu yang dipikirkan dengan kayak misalkan dari panen raya itu sarador Mas. Ya sarador dimix dengan abemectin, optimac kayak gitu. Dan itu khusus untuk insek itu kita rolling dengan memakai bahan aktif dan golongan bahan aktif yang berbeda-beda. Ini sasarannya sama. Itu luar biasa. Jadi perolehan itu penting ya Mas? Penting, sangat penting, karena ketika kita harus pakai obat-obatan yang dosisnya udah tinggi, kita rendahkan lagi supaya tidak terjadi resistensi. Siap. Nah Mas, ini saya ada satu pertanyaan lagi Mas. Mungkin dari sahabat YouTube online itu semua kan ada yang skeptis Mas. Ya. Belajar di petani YouTube itu sebenarnya ilmunya beneran pas apa enggak sih? Kita sekarang petani itu udah harus bisa memanfaatkan teknologi. Ketika di YouTube dan sebagainya itu, kita harus satu-satu kita ke tempat yang nanam itu kan juga sekarang susah. Ini saya juga di sini ngonten dengan Mas Probo itu demi edukasi untuk para petani-petani milenial, para petani-petani muda supaya lebih giat bertani, semangat bertani, karena memang sekarang Indonesia itu krisis petani.
Berarti secara umum memang YouTube itu sebenarnya membantu ya, Mas? Membantu, sangat membantu. Saya pun sering lihat YouTube, misalkan YouTube Sahabat Tani, termasuk YouTube-nya Panen Raya dan sebagainya. Itu sebagai perbandingan. Oh, ini pakai ini kayak gini, ini pakai ini kayak gini. Dan yang jelas itu kita aplikasikan, kalau sesuai kita lanjutkan, kalau enggak ya kita cari metode lain. Iya, karena memang yang namanya di dunia pertanian itu ilmunya itu dinamis berkembang dan disesuaikan dengan kondisi cuaca. Nah, itu sahabat Panen Raya. Jadi memang ilmu itu ya secara umum dasarnya sama, tinggal kita pengembangannya ya Mas. Iya. Walaupun dari YouTube, dari mana itu, yang penting ilmu bisa kita praktekkan, dirasa di nalar atau logika itu masuk ya kita bisa coba ya Mas. Iya. Ya termasuk tadi saya ngomong kan, ini tanaman nggak pakai dasaran. Mungkin orang nggak akan percaya. Betul. Ya kan, orang nggak akan percaya. Tapi insya Allah kalau kita nanam di musim penghujan tanpa dasaran, walaupun hasilnya itu tidak maksimal banget, insya Allah tanaman akan sehat. Ya. Beda lagi, saya juga mempraktekkan ketika musimnya dirasa kemarau, saya pakai dasaran. Karena memang untuk kelembaban dan sebagainya berkurang, kita juga nyiram, jadi nanti bisa ngatur untuk pengairannya kayak gitu. Siap. Ini teori yang luar biasa sekali. Menyelesaikan cuaca ya. Siap. Nah, ini sangat luar biasa ya dari Mas Purwanto. Jadi itu teman-teman sahabat Panen Raya semuanya, dari beberapa tips yang beliau sampaikan, kalau saya rasa dan saya ketahui itu memang ini teori yang cukup valid ya teman-teman. Jadi kalau mau dipraktekkan sangat bisa sekali teman-teman. Mungkin Mas ini terakhir untuk teman-teman sahabat Panen Raya, ada pesan untuk petani muda Mas. Ini kan tadi kita selalu membahas krisis pertanian ya Mas. Mungkin ada pesan untuk sahabat tani Gen Z atau Gen yang lain-lain. Ya, satu pesan untuk petani-petani Gen Z atau anak-anak muda yang berminat di dunia pertanian, itu jangan malu jadi petani, karena memang Indonesia itu butuh petani. Petani itu diibaratkan itu namanya petani penyangga tatanan negara Indonesia. Jadi negara nggak akan berkembang, nggak akan maju, nggak akan hidup tanpa petani. Jadi walaupun petani itu bukan dianggap pahlawan, tapi bisa dikatakan sebagai pahlawan pangan, Mas. Tuh, siap, mantap. Luar biasa sekali. Itu profesi yang sangat mulia sebenarnya. Berarti itu ya Mas, kuncinya jangan malu untuk bertani, karena bertani kan macul ya Mas. Ya. Ada teman-teman. Secara umum itu ya, jangan malu untuk bertani, karena memang petani itu sebenarnya sangat mulia ya Mas, pekerjaan yang mulia. Karena seperti namanya, penyangga tatanan negara Indonesia. Itu ya teman-teman, luar biasa sekali kebersamaan kita dengan Mas Purwanto. Ini beliau adalah salah satu pembicara yang ilmunya saya rasa sangat luas sekali sahabat Panen Raya. Jadi kita besok akan banyak berbincang lagi dengan beliau terkait dengan pertanian yang beliau lakukan ya Mas? Iya. Boleh Mas? Oh boleh, itu dunia edukasi sangat boleh. Untuk edukasi teman-teman ya. Jadi itu terima kasih sekali untuk waktunya Mas Purwanto, dan terima kasih juga untuk sahabat Panen Raya. Kita kembali di episode selanjutnya. Terima kasih.